diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan sapaan teduh. Luar biasa teks kita pagi ini mengingatkan kita, kemarin kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum terangkat ke surga, Yesus memberikan perintah kepada para muridnya. Sebelum kita merenungkan apa perintah Yesus itu, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan indah di pagi hari ini, dimungkinkan semata hanya oleh belas kasihan Tuhan. Biarlah kami mensyukuri firman Tuhan sebagai panduan kinerja serta karya kami. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sebuah panggilan bagi setiap orang yang mengaku murid, pengikut, hamba, anak, atau apapun namanya. Target seperti amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, untuk menjadikan semua bangsa sebagai murid Yesus. Pertama, kita diminta menjadi saksi Kristus. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh seorang saksi? Sederhana sekali saudara-saudaraku. Ibarat orang yang menyaksikan sebuah kecelakaan mobil misalnya. Sebagai seorang saksi yang satu-satunya menyaksikan kecelakaan itu, sangatlah diperlukan kesaksiannya kepada pengacara atau petugas asuransi tentang apa yang telah dia lihat. Hanya menceritakan apa yang telah disaksikan. Sebagai saksi artinya kita diminta menceritakan kisah hidup kita, bagaimana kasih dan kuasa Tuhan memampukan kita hidup tampil beda. Jadi kata kunci sebagai saksi, kita hanya perlu mengetahui apa yang telah dilakukan Tuhan di dalam hidup kita, bagi kita, lalu menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Itulah tugas saksi, dan itulah panggilan yang diberikan kepada kita. Kedua, saudara-saudaraku, kalau kita lihat, kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya, Tuhan bukan menggantungkan semuanya kepada kemampuan kita. Seperti kemampuan berbicara, kemampuan menjaring massa, kemampuan mengajar, kemampuan menguasai Alkitab, dan lain-lain. Tuhan mengatakan bahwa semua itu merupakan pekerjaan Roh Kudus. Kita hanya perlu bersaksi, lalu kita serahkan kepada Roh Kudus untuk menjamah mereka. Bahkan kata kunci, kita hanya kesediaan.
dan Roh Kuduslah yang akan membimbing setiap perkataan yang keluar dari dalam diri kita. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang berkata-kata di dalam kamu. Sekali lagi, bukanlah pekerjaan kita untuk meyakinkan orang, tetapi itu adalah semata-mata pekerjaan Roh Kudus, dan kita harus menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangannya, bukan dengan memaksakan kehendak yang justru malahan menjadi batu sandungan. Ketiga, saudara-saudaraku, kita lihat. Ya, ayat yang sama bisa memberi bahwa Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan khusus untuk melakukan itu. Kita tidak akan pernah dituntut untuk melakukan itu sendirian. Ketika kita membagikan kasih Tuhan kepada orang lain, di sana akan ada kuasa Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam diri kita. Yang penting, saudara-saudaraku, kita tidak menolak ketika panggilan itu sedang diberikan kepada kita. Jangan lari dari panggilan, jangan gentar, karena seringkali kesempatan yang baik akan sulit sekali terulang kembali. Kita bisa melihat apa yang terjadi pada Petrus, Yohanes, dan rekan-rekan sekerjanya pada suatu kali. Mereka pernah mengalami langsung bagaimana turunnya Roh Kudus membuat perubahan, mengatasi ketakutan mereka terhadap begitu banyak ancaman ketika hendak mewartakan Injil. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat di mana mereka berkumpul itu. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tidaklah mengherankan, saudara-saudaraku, apabila kemudian mereka bisa dengan berani mengatakan, dan kami adalah saksi dari semua ini. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Keempat, saudara-saudaraku, yang terakhir kita lihat. Jangan lupa bahwa Allah sendiri akan memimpin kita kepada orang-orang yang terbuka, mau menerima, siap mendengar tentang kasih setia Allah kepada manusia tanpa kecuali. Contoh misalnya, Filipus dipimpin malaikat menuju seorang pembesar atau sida-sida di Ethiopia. Jadi bukan kepintaran kita mencari orang, tetapi Tuhan sendiri yang akan menuntun kita untuk bertemu dengan seseorang dan membagikan kesaksian kita kepadanya. Pertanyaan yang penting dan mensasar, pikiran kita adalah, apakah kita siap untuk berbagi? Sementara kita menanti panggilan Tuhan, memang kita harus tetap menjaga kekudusan kita dan selalu siap sedia untuk itu, sehingga ketika panggilan itu datang, kita akan mampu melakukannya. Bukan kehebatan kita, tetapi saudara-saudaraku, kesediaan kita. Itulah yang diminta Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus yang mampu membagikan kasih dan berkat Tuhan kepada sesama. Karena itu, tanggalkan pikiran anggota gereja yang baik 6D. Datang, duduk, diam, doa, dandan atau menyanyi, atau pulang, ketemu minggu depan. Karena itu, kenakanlah pikiran yang baru. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa bersaksi tentang kuasa kehadirannya di dalam kita yang sanggup mengubah hidup. Melduk-elduk sekin kurang sambalau, mucuk-ucuk tualah pira. Kesediaan emu pengikut Yesus singgo payo. Ngeluk naksikan kunilin di bata la pernah siram. Kacang koro ipare-parai enda taruh gawang bas pekan. Kesah si badia mesima baik. Pekeke ukur
ras pepaguh kini teken. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai saksi betapa baiknya Tuhan. Saat ini kami mendoakan GBKP Bogor Barat, Pendeta Prananta Jayamani, Pendeta MK Sembiring, Pendeta Saat Tarigan, Pendeta Ediwati Bruginti, Pertua Diaken Emeritus Nora Naras, pengurus kategorial, pengurus PJJ. Kami doakan jemaat GBKP dimanapun berada, bahkan setiap orang yang mengikuti sapaan teduh ini. Biarlah jikalau ada yang sakit Bapa, Tuhan sembuhkan. Biarlah semuanya menyadari betapa penting peranan seorang saksi. Kami doakan pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah terluar, terpencil, dan tertinggal. Para medis, dokter, perawat, relawan, TNI Polri, satukan hati semua pihak agar proses vaksinasi terus berjalan dengan lancar dan tetap patuh pada protokoler kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pada kesempatan ini Bapak, kami mensyukuri pelaksanaan sidang Majelis Sinode GBKP 15 sampai 18 April 2021 yang lalu. Biarlah Modraman GBKP terpilih untuk periode 2020-2025 dapat berkarya maksimal dan kinerjanya menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, damai di hati, menjuah-juah kita kerina.